Sebelumnya perkenalkan nama saya Syahir Rahman dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum. Tentu saja di sini saya akan memaparkan mengenai mata kuliah Thinking Skill dengan subtema Positive Thinking dan kebalikannya, yaitu Negative Thinking. Kita mulai dari apa pengertian dari positive thinking tersebut. Kemudian kenapa sih kita perlu untuk berpikir secara positif, dan dalam poin ketiga yaitu bagaimana cara kita mengimplementasikan pemikiran yang positif tersebut. Kemudian akan disambut oleh teman-teman saya yang akan memperkenalkan diri. Melanjutkan intro yang tadi, perkenalkan nama saya Arif Imam dari Prodi Hukum Keluarga Islam. NIM 22141000794. Hello guys, perkenalkan nama saya Wahid Al-Hakim, biasanya dipanggil Wahid, dari program studi Hukum Keluarga Islam dengan nomor NIM 2214100000790. Oke, kita akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai positive thinking dan negative thinking. Oke, langsung kita masuk ke videonya. Selamat menyaksikan. Apa itu positive thinking? Kita hidup di dunia tidak ada yang tidak mungkin selain memulainya dengan pemikiran positif. Berpikir positif akan memunculkan kebiasaan untuk lebih semangat menjalani hidup. Karena jiwa yang positif akan mendapatkan hasil yang baik. Positive thinking merupakan kemampuan berpikir seseorang untuk menarik perhatian pada sisi positif dari keadaan diri, orang lain, dan situasi yang sedang dihadapi, yang mana tidak akan bisa datang sendiri, melainkan datang dari sebuah keterampilan yang harus dipelajari. Sementara itu, pemikiran yang positif juga bisa dikatakan sebagai pemikiran yang terlatih, terfokus, dan percaya diri. Apapun yang kita pikirkan, kita adalah kita. Pembicaraan diri kita menciptakan citra diri kita. Ini karena pikiran kita selalu diarahkan untuk membuktikan apa yang ingin kita percayai. Kunci untuk mengeluarkan potensi pemikiran kita adalah dengan membangun citra diri yang percaya diri, di mana pemikiran kita menjadi mitra dalam menggambarkan siapa diri kita. Sebuah pemikiran yang positif juga disebut sebagai sifat optimisme, yakni keyakinan atas segala sesuatu dari segi hal yang baik dan menyenangkan, serta sikap selalu mempunyai harapan baik di segala hal. Ketika kita sedang memiliki kekhawatiran, berpikir positif mampu membuatmu bertahan lebih kuat ketika mengalami kondisi terburuk. Atau hancur akibat masalah yang dihadapi. Berpikir positif juga mampu melihat potensi untuk bangkit dari krisis dan trauma, serta mampu mencari solusi untuk mengatasi kesulitan. Berpikir positif tentunya berdampak baik, salah satunya dapat meningkatkan motivasi untuk sukses dan mencapai apa yang diharapkan. Sekian, terima kasih.
Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang telah membahas sebelumnya tentang positive thinking atau pengertian positive thinking. Selanjutnya ada kenapa sih kita harus berpikir positif atau positive thinking? Karena dengan pikiran positif itu kita akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik, tidak berburuk sangka kepada orang lain, serta pikiran kita akan menjadi lebih bahagia, lebih positif. Positive thinking mempunyai manfaat jika kita melakukan positive thinking itu, atau berpikir positif, tidak berburuk sangka. Mempunyai manfaat yaitu satu, tentunya dapat membuat hidup kita menjadi lebih bahagia karena selalu berpikir positif. Yang kedua, dapat menjaga kesehatan kita, terutama kesehatan pada psikologis kita. Yang ketiga, dapat menjaga hubungan baik antar sesama karena satu, kita selalu berpikir positif sehingga tidak akan terjadi perselisihan. Jika kita melakukan hal-hal atau pikiran negatif, berburuk sangka kepada orang lain, kita akan terjadi perselisihan karena pikiran itu, sehingga kita saling bertengkar. Ya, dengan melakukan positive thinking ini akan dapat menjaga hubungan kita baik antar sesama dengan orang lain. Yang keempat, ada mengurangi stres. Itu jika kita berpikir positif, itu dapat mengurangi stres pada kita karena tidak memikirkan dari kejelekan orang lain karena kita selalu berpikir positif. Yang kelima, Anda dapat menghindari dari pikiran negatif, tentunya itu ya, karena kita selalu berpikir positif. Yang keenam, dapat meningkatkan sikap optimis dan percaya diri. Jika kita melakukan positive thinking, kita akan menjadi lebih percaya diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan itu saja. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang akan membahas tentang bagaimana sih cara berpikir positif. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana sih kita itu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai positive thinking. Jadi bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari ini harus berpikiran positif, baik diri sendiri maupun orang lain. Itu kita perlu untuk berpikiran positif. Misalnya nih, kita terjadi kegagalan dalam diri kita. Nah, kita itu harus bisa berpositif thinking terhadap diri kita. Mungkin usaha kita ini kurang, atau latihan kita kurang, atau hal-hal yang menunjang keberhasilan kita itu belum kita lengkapi, kita penuhi. Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa menjadikan diri kita ini menjadi gagal dalam melakukan suatu hal gitu. Kemudian misalnya berpikiran positif pada orang lain. Ketika orang lain berbuat salah pada kita, itu kita perlu mencari kejelasannya ya. Mungkin juga itu ada faktor dari diri kita sehingga orang lain sehingga kita berprasangka buruk pada orang lain. Akan tetapi itu kan bisa kita sikapi dengan berpikiran positif. Oh, mungkin orang lain ini sedang dalam kesusahan, kita harus bisa membantu baik dengan segi materi atau upaya atau tenaga kita yang bisa berarti bagi orang lain. Itu
contoh berpikiran positif pada orang lain. Banyak hal yang bisa kita pahami mengenai positive thinking ini ya. Memang positive thinking ini perlu dilatih, tidak hanya langsung bisa maksudnya kita itu pasti pertama-tama itu sulit untuk berpikiran positif. Pasti ada overthinking atau pemikiran-pemikiran lain yang mengganjal atau mengganggu dari tujuan yang ingin kita capai. Tapi kan kita bisa menyingkirkan hal-hal yang sekiranya itu mengganggu kita dengan strategi kita siasati supaya dapat berpikiran secara positif. Kemudian pasti kita selalu sadar ya teman-teman, bahwasannya berpikir positif ini pasti erat hubungannya dengan hal-hal yang positif pula. Misalnya perbuatan yang baik ini pasti akan memberikan manfaat dalam pemikiran kita, khususnya pemikiran yang positif gitu ya. Nah, melanjutkan dari pembahasan yang tadi mengenai kita itu harus bisa melatih pemikiran kita supaya selalu berpikiran positif. Nah, apabila kita mendapat kegagalan nih, nah kita itu selalu optimis. Meskipun kegagalan, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Nah, dengan berpikiran yang positif ini, insya Allah nanti akan memberikan manfaat bagi diri kita. Pastinya akan memacu pada diri kita untuk supaya lebih baik lagi, dan kesalahan yang kita pernah lakukan itu sebagai bahan evaluasi ke depannya, supaya dalam kita berbuat ini menjadi lebih baik lagi daripada kegagalan yang kemarin. Nah itu. Kemudian berpikiran positif ini bisa kita siasati. Faktor lingkungan juga mempengaruhi ya. Misalnya jika teman-teman kita ini memiliki hubungan yang baik, tidak artinya hubungannya sehat satu sama lain, bisa memberikan support satu sama lain antar teman atau rekan kerja. Nah itu bisa menunjang dalam pemikiran kita sehingga bisa selalu berpikiran positif. Nah itu sih beberapa langkah-langkah atau tips bagaimana kita bisa menerapkan pemikiran yang positif atau istilahnya positive thinking. Jadi apabila ada peluang atau kesempatan, nah itu kita bisa ambil. Walaupun nanti ada kegagalan, itu hal yang wajar. Kita bisa selalu berpikiran optimis. Nah, optimis juga bisa termasuk berhubungan atau ada korelasi dengan positive thinking gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah beberapa paparan penjelasan mengenai apa sih positive thinking skill itu, kemudian kenapa kita harus selalu berpikir positif, dan yang terakhir yaitu bagaimana kita menjalankan pemikiran yang positif tersebut. Saya mewakili dari teman-teman kelompok. Terima kasih atas segala kesempatannya untuk meluangkan waktu singgah di channel kita gitu ya. Terima kasih.
dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan baik disengaja maupun tidak. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.